nggak usah lah. Tapi nggak apa-apa tuh sama orang tua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok nggak pakai butar-butar gitu nggak? Nggak apa-apa. Bapak sama mama aku tuh chill aja gitu anaknya chill. gitu. Emang Tapi suka nongkrong di Kemang chill? suka. Kalau mereka masih hidup atau jangan-jangan Suka enak. Maaf. Yang dibilang sama bapak kau itu bilang bandelnya tuh apa? Waktu SMA kelas 2 semester 2 aku tuh absensinya 30 Kak. Jadi 30 hari aku nggak sekolah. Allahu Akbar. Pengen nggak sih balik lagi ke masa-masa itu? Banget. Aku sekarang kalau ngelihat kayaknya itu momen terbahagia aku deh di kala aku masih Kayak nggak mikir giliran. apa-apa ya kan? Yang aku pokoknya nunggu sore aja ketika papaku pulang, pasti papaku akan, dan itu sakit banget sampai aku ngerasa kayak anjir nih kayaknya nggak bisa nih aku hidup lagi nih. Kayak ada momen aku ngerasa kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Ensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, kita sangat kontras. Saya terbuka sekali Dan saya tertuju sekali. Kita masih ada di Aryan Suites Hotel Kemang. Dan kali ini bintang tamunya spesial karena aku ngefans sama dia. Bukan cuma lu doang sih, dia juga ngefans karena Kalau mau ngikut-ngikut. Oke, enggak deh. Oke, lanjutkan. Jalan aja udah. Jadi, aku tuh ngefans banget sama dia. Lucu kali orangnya. Emang lucu. Gue maksudnya secara personal yang benar-benar ketemu dan apa segala macam, gue kayaknya belum pernah. Tapi gue dengan pedenya aja gue tag dia, terus abis itu dia balas gue, terus gue balas lagi, iya loh, aku nangis loh nonton kau loh, gue gitu-gitu Bo. Oh, gara-gara film yang itu. Sedap, enjoy, enong gitu, Ngeri-ngeri sedap. Oh, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Oh iya, gue nonton. Wallah, kali ini gue nonton. Gita baby. Kontras kan kita kan? Iya ya, earth tone. Earth tone. Nah, kita kan cewek-cewek alpha ya kan? Ya, alpha. Alpha midi. untung kayak alpha gift-nya ya. Iya, aku mah suka kalau di gift-gift gitu. Oh, suka. Iya. Jangan lupa kasih ini kita ya, apa namanya, kirim mobil. Singa, Mobil singa ya. Singa guys. Gitu. Apa Itu apa kabar sih? singa apa? Tapi Singa itu yang dikasih ke kalau TikTok. orang lagi live, yes. Oh, oke gitu oke. loh. Yang gua tahu Kan. lagi nanya, apa kabar? Baik, Nah, baik. ini Kak ngomongin Cika kali ya. Singa. Kan nanya dulu kan nggak Ngomongin apa-apa ya. Singa. Kayak gini ya Nggak hubungan paham. persisteran seada-adanya ya. Iya. Di depan orang terlihatnya Heeh. sangat mesra. Heeh. Iya, mesra. Oh. Kayak kamu juga nggak sih dengan keluargamu? Kau anak bungsu kan? Bungsu, Anak aku bungsu. Tapi Tak dulu, kok marah-marah sih ngomong nah, ngasih itu dia. bungsunya? Padahal aku bungsu, tapi aku kayak sulungnya. Karena doyannya marah-marah. Kayaknya yang ngebantai kakak-kakak aku tuh aku gitu. Jadi orang-orang kadang mikir, kamu sulungnya? Mungkin muka emang kayak sulung ya kan? Tapi sebenarnya aku bungsunya. Anak bontot gitu, ternyata. Kakak cewek Dua. cowok? Cewek, pertama cewek, yang kedua cowok, aku yang terakhir bungsu cewek gitu. Bantai semua dua-duanya. Bantai Oh my dua-duanya. God. Tapi asli memang Sumatera Sumatera Utara. Barat memang aku Unigita. Enggak. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Utara. Utara.
Bukan, butar marganya. Kok gua Huta Galung. Huta Barat kali. Kan ada Huta Galung, ada Huta Barat. Iya. Huta Julu juga ada. Ini kita memang mau ngebicarain tentang silsilah marga Bata ya. Iya, benar. Jangan, aku ampun nanti dikira sotoy kayak gitu. Ya, tapi kita nggak ngomongin di sini. Iya. Ngide. Tapi kenapa nggak pakai nama butar-butarnya? Karena kepanjangan, kalau misalnya di SNMPTN juga aku nggak buat BTR aja kok aku bikin. Karena kok Gita, Anggita, butar-butar, orang-orang udah selesai menjawab pertanyaan, udah ngumpulin, aku masih ngelingkari B, T, habis kak waktuku. Jadi nggak usah lah. Tapi nggak apa-apa tuh sama orang tua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok nggak pakai butar-butar gitu nggak? Nggak apa-apa. Bapak sama mama aku tuh chill aja gitu anaknya chill. gitu. Emang Tapi suka nongkrong di Kemang, Cil? suka. Kalau mereka masih hidup atau jangan-jangan Seperti enak. Maaf. Gue jadi nggak enak. Jadi nggak enak lu. Nggak deh, tapi memang keluarga aku tuh kan ada orang yang bilang kayak orang Batak itu sangat saklek sama adat istiadatnya Marga. apa Ya. segala macam. Nah, alhamdulillah tuh bapak aku tuh nggak kayak gitu. Seperti kayak mau nikah sama siapa. Biasa kan kalau keluarga Batak, oh harus yang pemarga juga dong gitu kan. Nah, papaku ternyata tidak seperti itu gitu. Jadi dibebaskan mau nikah sama siapapun. Ini dulu ya dari kecil kita dikasih tahu mau nikah sama siapapun nggak apa-apa, mau bermarga nggak bermarga gitu. Yang penting punya Tuhan. Udah itu aja. Kirain Itu dia. yang penting berduit. Itu juga nomor 2 kata bapakku. Itu nomor 2 yang penting berduit gitu. Jadi kok nggak ngurusin aku sampai tua katanya gitu. Oh berarti nggak yang saklek banget gitu ya? Enggak, syukurnya. Tapi tetap nikahnya nanti harus dengan suku Batak, dengan Atau ini enggak? gaya apa? Adat istiadat. adat enggak Batak. juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Kakakku juga biasa aja dia nikahnya ya pakai kebaya aja gitu. Oh, aku pikir ya Nasional terserah. aja dia, enggak. Oh, gitu. Itu dia kan secil itu kak. Iya, secil Dia itu nggak ya, pernah enak maksain banget ya. aku kuliah. Kalau Batak kan juga kayak gitu ya kata teman-temanku ya cerita harus kuliah di hukum. harus Iya. ada title-nya. Iya, ada SH, titelnya. ya kan, Iya. dokter apa segala macam. Syukur kalau lulus SMA-nya bapak udah senang banget. Yang penting kok SMA udah katanya gitu. Yang penting kok happy aja sekolah katanya gitu. Tapi happy. Happy banget. Aku juara loh kak. Aku brutal gini aku juara Juara di di sekolah. beneran serius? Beneran, Nah beneran. dulu, juara apa dulu ini? Juara pelajaran apa juara Juara ngacir gitu ya. Enggak, juara pelajaran, ini, juara kelas. Nah, Wow. Kayaknya aku dari kelas 1 SD, ini aku nggak pernah cerita sih, tapi dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 3 atau SMA tuh, aku tuh 1 sampai 3 Itu juaranya. Pasti. Itu pasti ya. Yang paling buruk rupa itu waktu aku SMA karena aku dipindahkan sama papaku SMA ke SMA yang rada strict karena aku bandel ya, jadi pindah kok bodat katanya. Kau kalau terus-terusan kayak gini, ku hajar kau katanya. Dipindahkan dia aku ke SMA yang kalau senior lewat aja kita harus berdiri kak. Masa? Sumpah, iya, jadi kalau misalnya senior aku masuk kelas 2-nya kan, kalau misalnya kelas 3 datang itu aku langsung gini, siang kak, pagi kak gitu. Siapapun yang lebih tua. Iya, kayak gitu. Wow. Harus kayak Itu gitu. negeri atau negeri. SMA Negeri 4 Jalan Gelas nomor 12. Sip. Medan. Medan Medan ya, tahu itu. gitu. Karena aku bandel. Pokoknya papaku bilang, nah masuk ke situ aku kayak, wah gila nih semua orang Kaget. pinter-pinter nih gitu kan. Kaget. Ranking 9. Agak ngedrop gitu. Tapi masih 10 besar. Iya, masih lah, 10 besar. masih. Kalau SMA kan biasanya kan lagi jiwa-jiwa yang Pemberontak. Itu dia, ya aku kan? mau awal berontak aja aku langsung dipindahkan kan. Oh ini nggak bisa nih, bibit-bibit kerusuhan ini langsung dipindahin. Tapi kakak-kakak tetap di sekolah yang sama. Karena aku jauh banget bedanya sama kakak-kakakku, jadi aku nggak pernah ngerasain satu SMA atau satu sekolah sama kakak-kakakku, nggak pernah. Berapa tahun jauhnya? Beda 5 sama 7 tahun. Oh, yang pertama lumayan. itu 7, ini 5. Iya, dia angkatan 7. 87, kakakku 80, yang pertama, kakak kedua 82. Sama. Itu dia. Pertama 82, Nah. kedua 85, yang terakhir 87. Tapi kan pasti ada momen yang satu sekolah kan? Masih Iya masih kan? ada. Kalau Aku kita sempet. diumplekin satu sekolah. Ayo lo. Biar tahu bisa ngasih tahu adiknya kurang ajar atau enggak kan? Oh enggak. Biar satu jajannya bareng, naik bajai bareng. Oh. Biar agak ya. Namanya juga Cina ya.
Jadi gimana ya? caranya kita harus menghemat gitu. Nggak mesti Cina Kak, mamaku juga kayak Sama ya? gitu. Sama aja. Tapi gitu. emang sebandel apa? Alas. Nih Aku sampai gini. yang dibilang sama bapak kau itu bilang bandelnya tuh apa? Jadi alasan bapak aku memindahkan aku dari SMA aku kelas 1 dan kelas 2 aku harus pindah ke Medan adalah waktu SMA kelas 2 semester 2 aku tuh absensinya 30 Kak. Jadi 30 hari aku nggak sekolah. Allahu Akbar. Serius? Iya Kak. Lu kemana? Cabut sama pacarku. Astagfirullahaladzim. Udah, nggak pernah cerita soalnya nih. Tapi ini serius. Serius. Andra, Kia, Fatir, Dira, ponakan-ponakanku jangan contoh tante aku nggak pernah cerita sama ponakanku gitu. Pokoknya Tante Gita itu juara kelas. Juara kelas, itu Ya. yang perlu kalian tahu. Ya. Masalah kenapa Opung memindahkan tante kau diam aja. Pura-pura kau nggak tahu gitu. 30 Kak, dipanggil ke sekolah gitu. Pantes. Makanya. Jadi pas dipanggil nih orang tuanya nih, Gita ke sekolah. Ke sekolah pakai baju sekolah kok gitu. Pulangnya tetap kok jam segitu padahal aku udah ke luar kota gitu. Kenapa ketahuan? Itu di Medan ya? Iya di Itu Medan. di Medan. Luar kotanya itu tuh kayak dari Oh, aku ke Siantar dah itunya ya, cabutnya. jadi tuh maksudnya luar kotanya tuh daerah dekat situ aja dari Iya. dari Tapi itu kota kan kita jauh ke Siantar. juga. Jauh. Lah mau ke Brastagi aja lumayan. Iya, makanya dipindahin langsung kayak brutality kau ya. Nggak ditanya mau pindah ke mana, nggak ada. Kau tenang, kau diam aja. Kelas naik kelas 2 kau udah beda sekolahmu. Iya Pak. Ada yang mau kau bilang? Enggak. Enggak terima kok? Terima. Takut emang juga Takut. sama. Aku nggak takut. Aku segan sama Segan bapak sama aku. bapak. Oke. Jadi dia nggak pernah marah. Tapi sekali marah dia jangan dibantah. Karena udah saklek. Itu adalah ya konsekuensi aku kenapa aku bandel kan, kenapa aku cabut. Iya, Harusnya iya, lebih iya. main smooth gitu. Iya, janganlah 30 banget Jangan gitu 30, at least aku keluar masuk dulu ke sekolahnya Iya, ya kan, iya. nggak kelihatan dari guru cabut. Mindik cabut. Kalau ini kan nggak, bahkan nggak masuk ke gerbang. Entar dulu sebentar. Iya. Entar dulu. Masuk ke dalam sekolah, Mm-mm. nggak kelihatan guru, Heeh. mindik-mindik. Iya. Bagaimana Caranya segede ini nggak kelihatan sama guru. makanya. Bener juga ya. Iya kan? Iya, Gimana? iya. Lebih baik nggak usah masuk gerbang sekolah. Mungkin karena itu alasanku, kenapa nggak usah mindik-mindik, karena nggak bisa juga sembunyi kan ya. Iya. Tetap Kayak kelihatan. tadi gue langsung, wah nggak Kita udah kelihatan datang nih, guru. kok langsung gelap sekolah gitu. Ternyata tutupin gerbang kan. Tapi dulu nih waktu sama kakak-kakak nih, Hah? walaupun bedanya 7 sama 5 tahun gitu, ada permainan yang dimainin bareng nggak? Nggak ada ya, kakakku kan jijik ya sama aku ya. Jadi gini Kak, kenapa aku hadir di hidup mereka adalah karena sebenarnya mama bapakku tuh pengen anaknya 2 doang, cowok cewek udah keluarga Oh, berencana. pantesan yang nomor 2 itu jadi kesel kan? Kesel. Karena dia pikir kayak gini, udah pas ini kita ngikuti pemerintah aja, Ya. keluarga berencana gitu kan. Tiba saatnya bapakku pulang ke kampungnya, terus mamanya lagi sakit, terus ditanya, Ben, berapa anakmu gitu kan? 2 mak gitu kan. Kau kan bertiga, mereka bertiga sekeluarga gitu kan. Tambahlah 1 anakmu biar 3 juga katanya. Akhirnya hadirlah si Gita, tapi pas aku lahir opungku meninggal. Gitu, tapi udah keburu. Terus bapakku bilang, gimana nih, mau kita balikin aja nggak ke pabrik? Nggak mungkin. Mamanya juga udah meninggal gitu kan. Harusnya sih nggak apa-apa, tapi tetap kasihan nih anaknya, sedih kayaknya mukanya gitu. Kita rawat aja dah. Gitu tetep. Jadi kakakku kayak, ih kenapa sih ada si Gita? Harusnya kan kita berdua aja ya Ton gitu kan sama Nama anak yang pertama siapa? Dona. Oh, Dona. Dona, Yang Anton. Anton. Yang pertama enak ya. Pagi Dona. Pagi, Dona. Cantik gitu ya. Cantik Cantik ya. Uh-uh. Kalau Anton memang nama-nama yang kebanyakan itu ya orang tua kasih ya. Iya. Anton. Dari Anthony. Iya, Anton. Anthony. Anton Bostian Uh-uh. namanya. Terus terakhir Gita. Tapi Gita bagus juga loh. Bagus. Nama dia Namaku Gita bagus. soalnya. Gita kan artinya melodi, ya Iya. kan Kak? Kalau aku pengertiannya lebih ke Gema Natal. Gema Natal. Oh. Karena dia kan namanya kan Gita Natalia. Uh-uh. Terus
berapa hari lagi itu menuju Natal. Jadi namaku tuh nama Katolik sekali sebenarnya. Oke. Oh, nama adik kita yang bontot yang ada di Siantar itu lebih lagi. Siapa namanya? Glory Angela. Oh. 2 hari sebelum Natal. Oh, tetap ya konsep-konsep kakak. Henny Veronica. Bulan berapa? September. Oh, tapi ini Tapi ya. tahu kan kalau cerita Veronica itu tahu kan Veronica itu siapa? Nggak Siapa? tahu ya? Nggak tahu. Oh nanti. Dia kan muslim, Chong. Oh iya benar. Iya benar. Ya salah Maaf ya. Nggak apa-apa Ya, loh, karena kan Kak. bapakku juga kan Katolik kan, dia iya, mualaf iya. kan. Semester 2 semuanya ya. Lahirannya kan September, Desember gitu ya. Iya. September, Oktober, Tuh. Desember. Tuh kan? November itu nyokap. Yang kepisah jauh itu cuman Bokap. Bokap bulan Mei. Oke. Mei. Tapi Iya. kau dulu tuh emang lahir besar di sana ya? Di Medan? Aku lahir tuh di Riau malah Kak. Aku lahir di Riau sampai umur 9 tahun baru kita semuanya pindah ke Lu jangan Medan. ledek bilang besar di sana lu. Besar aku di mana-mana besar aku Kak. lagi. Di Pekanbaru Sumpah aku lo, bukan besar. itu loh. Di Medan aku Bukan besar. itu loh. Di Jakarta lebih besar. Kan jadi nggak enak ya nih gitu. Oh dari Riau. Dari Riau. Oke. Terus papa dipindahkan ke Medan. Aku kan anak kebun, anak perkebunan sawit. Gitu. Oh anak kebun sawit. Kebun sawit. Jadi aku adalah sosok yang sangat bahagia di masa kecilku karena aku ngerasain yang Bolang sih, bolang. Iya benar. kota Petualang. Aku ngerasain tuh Kak. Itu bener-bener. Itu hidup aku kayak gitu tuh. Serius? Serius yang aku tuh mainanku adalah pelepah kelapa sawit yang sangat ngondoy ke sungai. Jadi ini sungai nih. Ini kelapa sawit kan di pinggir-pinggirannya ya kan. Terus nanti pelepahnya yang menjulur ke sungai itu kita tarik tapi nggak lepas dari pohonnya. Terus kita jadi ayunan. Jadi kita ngayun dari sisi sungai yang satu ke sisi yang lain. Begitu mainan aku Kak. Nggak lepas. Enak banget. Dulu belum segini. Enggak, aku nanya doang maksudnya. Karena kan dari pelepah kan gitu takutnya kan. Pelepahnya enggak. Oh enggak tapi ya? ada momen satu temanku kecebur. Terus kita bingung. Aduh, ada yang hanyut. Kan akhirnya kita pulang masing-masing. Loh, kok cuma bertiga gitu, yang satu lagi mana? Hanyut. Anyut gitu. Dicari. Untung selamat Kak. Untung selamat dia. Kan itu sungainya kan agak dalam. Lumayan. Kalau lagi pasang, pasang. Ngapain kok pasang gitu kan? Itu lagi musim hujan memang sangat tinggi. ke atas. Tapi kalau misalnya lagi nggak musim hujan, musim kemarau gitu, kita bisa ngelihat kayak ikan-ikan kecil, udang-udang kecil sungai itu. Lucu banget. Iya itu mainan kita tuh. Ya Lucu itu. ya. Tapi itu mainannya ikan. nggak sama kakak-kakak? Enggak. Oh, dia nggak Pokoknya main dia ya? nggak mau. Pokoknya kakakku kalau misalnya ada segitu jangan dia anak kecil males lah, ribet gitu. Nanti abang aku kalau misalnya lagi main perang-perangan sama teman-temannya, aku kan nangis kayak ya biasalah anak bungsu kan. Ikut abang, ikut. Adek mau ikut. Suntuk kan si Anton. Iya. Oh, ribet kau gitu kan. Tetap diajak, tapi dia bilang sama kawan-kawannya, "Woi, jangan ditembakin ya adekku, tetap aku ditembakin aku." Wah, adiknya Anton ini ikut ditembakin aku. Makanya dari situ nggak usah lah ikut abang lagi gitu. Sebel Kenapa mereka. nggak ikut kakak yang cewek? Kan dia udah sangat dewasa, beda. jadi dia udah remaja kan. Iya. Gitu. Oh jadi beda gaul. Beda gaulnya. ya. Beda gaul. Geng-geng Versi populer dia beda lah ya. Tapi dia sampai bilang, gara-gara kau lahir ya, sekarang aku punya penyakit punggung katanya. Karena ketika dia lagi main-main sama teman-temannya disuruh gendong, nggak, Dona, gendong nih mau jadi aku kalau jalan gini-gini deh, gendongin kau katanya. Sebel aku sama kau katanya. Jadi punya back pain aku gara-gara kau katanya gitu. Kalau nih, sekarang nih punggung kakak kesini kan, katanya. Ini gara-gara kau gitu. Dona, maaf ya Dona, nggak ada niatku, aku juga nggak pengen kan. Ya Allah lucu banget sumpah. Lucu banget tapi ya. Tapi pengen nggak sih balik lagi ke masa-masa itu? Banget. Aku sekarang kalau ngelihat kayaknya itu momen terbahagia aku deh di kala aku masih Kayak nggak di mikir Riau. apa-apa ya kan. Yang aku pokoknya nunggu sore aja ketika papaku pulang, pasti papaku akan ngangkat aku ke motornya, terus keliling komplek dengan muka aku yang gini-gini tuh kan yang beda-bedaan Cemong. Iya. dibawa papa gitu naik motornya terus keliling komplek. Oh, sesimpel itu hidup aku gitu. Iya tapi seru ya. Ih, seru Jadi anak banget kebun. sih. Kangen sih, Gue juga kalau kayak gitu suka kangen sih. Zaman-zaman dulu kita masih yang kayak Dia suka main manjat di pinggir pohon, suka manjat pohon jalan. nggak? Suka. Ya kan? Suka manjat pohon aku. Tapi cuma pakai kolor apa enggak? Kalau dia pakai kolor doang. Peot dikasih tahu kolor doang. Kalau Lia begitu. Oh. Dia suka manjat pohon tapi
pakai kolor doang. Berarti Kak di kampung Kakak nggak ada hantu-hantunya, makanya boleh manjat pohon pakai kolor. Kalau kami kan namanya hutan baru dibabat jadi kebun Kak banyak kali kok setannya. Jangan diculik ini, diculik itu. Mana berani pakai sempak doang. Maghrib pulang kau. Maghrib pulang karena ada wewe gombel apa segala macem gitu. Dan aku percaya itu. Dan itu benar. Sepertinya dulu waktu aku kecil sering sih ngelihat di pohon-pohon besar, pohon sawit apa segala macam tuh yang kayak sepertinya dia bukan manusia, kenapa dia gedenya sama kayak sawit gitu ya kan? Dia kayaknya bukan teman kita gitu. Tapi serius, emang sehoror itu ya? Sehoror kalau di itu, sana? Kak. Soalnya kan kebun Kebun. kan. Nah, aku bahkan papa pernah dapat rumah dinas, aku mau merinding. Rumah dinas tuh. Gue jadi nggak usah deh, kayaknya kita ngebahas itu, Cok. Tapi memang kalau zaman kecil aku kan sering, papa tuh sering dinas keluar gitu kan, sama mama tuh biasanya visit kebun-kebun lain gitu. Sementara kakak sama abang aku kan udah dewasa, udah main sama temen-temennya segala macam. Tinggal aku sendiri Kak di rumah yang cuma dijagain sama bibi yang kerja di rumah dan satu centeng, dulu bahasanya masih centeng Iya, Kak, centeng. yang jagain Kok rumah. hidup zaman tahun 1920 apa gimana sih? Dia kan setahunan kita juga. 90-an kan ya? Soalnya masih ada centeng. Masih Ada di dong perkebunan, centeng. di Sumatera itu Kak, centeng masih ada. panggilannya. Kalau pulang ke Medan tuh pasti ada ngomongnya juga ada centeng. Centeng, Ih, nggak gaul dia. nggak main sama centeng, Nggak main terlalu sama komplek. centeng kau ya. Nggak Kau mau main ke di lapis atas kedua pohon masyarakat sendiri. gitu loh Kak. Astagfirullahaladzim. Tapi seriusan ini berarti dijagain sama centeng. Dijagain centeng, maksudnya rumahnya dijagain Ya. centeng. Tapi kan aku kayak di rumah sendirian kayak lagi belajar gitu kan, lagi bikin PR. Astagfirullahaladzim, Kayak gitu-gitu kayak jangan ya Kak, ini lagi mau belajar gitu, masih chill aja. Aku kayak ya udah emang hidupnya seperti itu, kita dikasih tahu nih, kita nggak di sebelum kita juga ada yang tinggal di sini yang Iya, gitu. entah yang terlihat atau yang tidak terlihat. gitu kan. Kan masing-masing ya. Masing-masing ya. Tapi emang itu tinggalnya di area perkebunan itu? Atau Iya, di area perkebunan Kan tadi, itu. Iya, dia bilang kan di Aku pikir tuh yang kayak di kompleks agak di luar Oh, perkebunan. enggak, tapi di tengah perkebunan kan nanti ada komplek-komplek apa namanya? Karyawan-karyawannya. Bahkan ada namanya perkebunan kan udah ada dari zaman Belanda, Kak. Kita tuh sampai punya rumah yang dulunya masih ada cerobong asapnya. Oh ya? Wow. Dan aku lebih suka dapat kalau papa tuh dapat rumah dinas tuh yang masih jadul. Kan ada yang kekinian tuh yang baru dibangun ketika kebunnya udah luas gitu atau gede gitu. Tapi kalau aku lebih senang kalau dapet rumah-rumah lama gitu. Iya, yang model banget ya. Iya, yang rumah utama sama dapur itu terpisah karena ada lorongnya itu. Itu kalau kita lewat lorong itu Kayak rame ya, padahal sepi gitu. ya kan, melewati lorong itu kayak kita langsung lorong waktu, bener-bener lorong pengen waktu. cepet-cepet lewatnya gitu. Ih, berarti cerita masa kecilnya banyak dong kita Cerita- di rumah itu. Iya. Bahkan ada kayak di belakang rumah kita tuh ada yang hutan banget yang papa bilang kayak semua boleh main-main di halaman, boleh asal jangan sampai masuk hutan. Dulunya aku nggak, anaknya kalau dikasih tahu orang tua aku nurut Nurut, Kak. Gitu. Oh, Jadi gua kira dibilang bandel. jangan, dia tetap masuk. enggak, sekarang ini baru kalau jangan ku kerjakan. Kalau dia bilang jangan dicontoh ya gitu, ku contoh. Itu malah sekarang, kenapa nggak dari dulu ya? Jadi berarti emang bener waktu itu di daerah yang Di terpencil, Riau ya, zamannya gitu ya. Iya, di Riau sama di Medan. Medan juga aku di Siantar, di beberapa perkebunan di dekat Siantar itu. Ih, tapi seru tahu. Seru. nih. Tapi seru tau, Adik kita Kak. kan tinggal di Siantar loh. Iya loh. Seru tahu. Kayak kita harus ke sana deh nih. Iya. Iya ya. Masih ngerasakan yang penerangan hanya dengan apa tuh obor yang gitu-gitu. Ada. Ada. Ada nyari anak hilang dengan obor. Wah, yang kayak di film-film tuh ada anak hilang. Ayo kita mencari dengan satu desa ini. Jalan bareng-bareng. Iya. Ada yang anak hilang gitu. Karena dia masuk ke hutan itu. Yang dilarang itu, yang dibilang bapakku jangan ya nak. Benar, Aduh, itu kayak main. film apa ya? Ada tuh di film itu jangan masuk hutan itu karena di situ ada Penunggunya kayak apa ada segala penunggunya macam. gitu. Ah. Kira Terus hilang di dalam hutan yang- itu. yang bawa-bawa Iya. obor itu yang nyari-nyari, mereka gini-gini juga. Oh, Itu ngikutin pasti kamera ya. Ngikutin Itu kamera. pasti warga satu, warga dua. Ya kan? Ya kan? Warga satu, warga dua, ya kan? Iya, Ini yang dialog nih. Harus yang penasaran mukanya ya. Iya. Jangan ada komen ya. Ya. Terus waktu pas dipindahin sekolah itu kan kau bilang tadi
harus nunduk sama kakak kelas kan. Di SMA 4. Ya SMA 4 itu kan. Ya. Berarti dibully. Kagak. Oh, nggak dibully justru. Padahal itu kan aku tuh ngerasain bully itu SMP kalau nggak salah. SMP aku tuh dibully, tapi kan kata papaku kalau kita nggak bikin jahat, ada orang jahatin kita bales. Jadi aku bales. Wow. Jadi nggak aku nggak terima-terima aja ya. Nggak bisa. Kalau dia lawannya pakai mulut, aku balas pakai mulut. Kalau misalnya dia udah mulai kayak wah bisa nih dipukul, ya aku pukul gitu. Bisa nih dipukul, aku pukul. Kayak gimana ya ajaran orang tuaku? Pokoknya bapakku tuh ngelarang jahatin orang. Tapi kalau dijahatin balesnya lebih sakit. Tapi iya sih, gue ngomong sama anak gue kan anak gue kan laki-laki kan, gue bilang kalau misalkan sekali 2 kali dikasih tahu lewat omongan nggak didengar sama dia, nggak digubris, hantam, bener gitu, hantam. Iya bener Kak, aku juga ngasih teleponanku kayak gitu. Dia ngelempar kok pakai kerikil, kok ambil batu bata yang paling kuat, kok pukul gitu. Urusan nanti mamanya marah, biar aku nggak akan nyampe ke mamamu, aku bilang gitu. Berarti lu tante yang paling disayangi Oh dong. banget, aku bisa bilang pokoknya I'm a cool auntie. Aku nggak bisa membiarkan diriku. Ponakan-ponakan manggil auntie? Gita. Oh, manggil nama. Manggil nama? Dari anak kakakku, semuanya manggil Gita. Dari anak abangku kan masih kayak butar-butar, nggak boleh, manggilnya harus Bow. Manggil Bow. Harus Bow. Gitu. Oh, garisnya ke laki-laki. Laki, ya? patrilineal berarti kan. makanya harus panggil Bow. Bow, iya gitu. Jadi Bow ya itu yang buat makan nggak? bowl, itu bowl. Ini udah mulai sengklek nih. Harus main game kalau harus main game. Kalau udah begini harus main game. Oke. Bagus bridgingnya ya ke sana ya. Pinter banget. Cocok deh, smooth ya. Smooth banget. Kita main game ya, Gita. Main game ya. Mana ya? Gita dikasih tugas random dan harus improvisasi seolah-olah di depan produser atau casting agar diterima main film. Oke. Berarti apa nih namanya? Role play absurd gamenya. Kalau Gita jadi, misalnya jadi siapa? Ya, Oke. MC ya. Oke. Yang pertama, kalau Gita jadi chef masak takut minyak panas. Aku chef, aku takut minyak panas, Iya. aku harus ngomong apa ke produser? Ya, Atau ceritanya ceritanya di depan oke. produsernya. Oke, sekarang kita mau masak ayam goreng bawang putih ya. Tapi karena memang kemarin aku baru ketemu dokter gizi, katanya minyak itu sangat tidak baik apabila dimasak kelamaan. Hari ini kita ganti minyaknya dengan air ya. Air juga akan mematangkan ya, kakak-kakak, mematangkan ayam kita. Jadi ya ini tidak usah pakai minyak lagi, ini aja air. Pertama kita rebus air dulu, masukin ayamnya. Memang tidak terlihat enak, tapi insya Allah ini masih bisa kemakan ya. Apa-apa yang direbus lama akan mateng ya. Jadi ini juga bawang putihnya akan masuk, akan resep nih sepertinya. Resep ya, banget, akan pakai akan resep masuk ke daging. Dagingnya langsung berasa kayak bawang putih. Sajikan pada anak-anakmu. Kalau memang anakmu nggak mau makan, masalah dia. Keluarkan aja dari rumahmu kalau dia nggak mau makan apapun yang kalian hidangkan. Gitu ya, kita ganti ya minyaknya ya. Nggak bisa aku kena minyak. Tapi kok lucu terus sih? Orang yang punya trauma dan hidupnya susah dan sedih itu biasanya lucu, Kak. Tar dulu, emang kamu trauma apa? Trauma aku trauma ditinggalkan. Aku kan anaknya sangat dekat sama orang tuaku. Ya. Jadi aku pindah ke Jakarta ini karena bapakku meninggal. Jadi aku proses tinggal di Jakarta adalah proses di mana aku melupakan kesedihan terbesarku dipisahkan. Ya memang udah kodratnya ya, dipisahkan oleh bapakku yang sangat aku cintai. Dan ketika aku ngerasa oke, I'm fine sekarang, aku udah mulai bisa menerima menjadi anak yatim, mamaku meninggal. Jadi ini baru setahun mamaku meninggal dan aku juga baru ngerasain lebaran tanpa orang tua kemarin. Dan aku memaksakan diri aku untuk ngomong ke kakakku karena kakakku sebenarnya sangat marah ya ketika aku memutuskan aku tidak mau pulang ke Medan. Dan dia marah kayak,
kan pesan mama ketika pergi adalah jangan pernah menomorduakan keluarga seperti kata papa. Kenapa kau memutuskan untuk nggak pulang ke Medan, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, supaya aku tahu rasa sakitnya nggak punya orang tua sebenar-benarnya, aku bilang. Jadi aku pengen semuanya aku merasakan kesedihan itu bener-bener Kak, karena selama setahun kemarin aku ngerasa aku masih denial. Aku merasa mamaku masih di Medan aja nungguin aku pulang per bulan untuk motongin kukunya gitu kan. Dan aku belum bener-bener ngerasain kehilangan itu gitu. Sampai akhirnya bulan Ramadan kemarin dan sampai Lebaran aku pengen ngerasain sedih itu. Jadi aku memang mengingat semua momen-momen selama bulan puasa. Aku nggak mau nerima pekerjaan yang benar-benar baru, aku nggak mau terima. Karena aku benar-benar meresapi ketidakpunyaan orang tua itu gitu. Dan itu sakit banget. Sakit banget sampai aku ngerasa kayak, anjir nih kayaknya nggak bisa nih aku hidup lagi nih. Kayak ada momen aku ngerasa kayak, ya udahlah ya Allah, panggil aku sekarang juga aku kayaknya udah nggak apa-apa gitu. Sampai yang kayak gitu. Karena aku nggak punya obsesi apapun lagi di hidup aku nggak punya goals. Aku dulu kerja segila itu, karena apa? Karena aku pengen pulang ke Medan nengok mamaku, membelikan semuanya yang dia mau. Tapi sekarang dia udah nggak ada, terus ngapain aku kerja? Ngapain aku happy? Ngapain aku makan? Ngapain aku hidup? Sampai aku berpikir seperti itu gitu. Tapi akhirnya aku nyadar, sepertinya nggak wise juga kalau aku berpikir kayak gitu. Karena kenapa aku masih hidup sampai sekarang? Karena pasti aku punya goals yang Tuhan mau aku lakukan gitu. Jadi aku kayak mulai menata lagi gitu. Sekarang ini aku mulai menata lagi. Aku mulai mau ketemu sama teman-temanku lebih sering itu karena aku udah mulai kayak oke, ayo Gita, hidup kau harus tetap berjalan gitu. Ya. Tapi berat banget ya Allah, aku baru tahu yatim piatu tuh seberat itu gitu. Ya. Dulu mamaku setiap kita bandel tuh bilang, oh bersyukur nih kalian masih punya mama bapak, nanti kapok ya kalau udah yatim piatu. Mampus, mamaku kayak gitu. Bener mampus, makanya mak, ibu-ibu di luar sana jangan pernah bilang mampus karena anak kalian ya. Bener-bener mampus, sakit banget rasanya, sakit banget, sakit. Iya. Gitu aku baru tahu. Aku jadi kayak mau ngomong apa ya gitu. Iya, karena bingung. Karena kesakitan itu pasti setiap orang juga rasanya beda-beda. Beda-beda. Ya. Ada yang menyikapinya dengan cara A, ada yang menyikapinya dengan cara B gitu. Kamu mungkin agak lama ya berarti ya. Lama, karena aku denial banget. Ya, gagal move on-nya tuh lama banget. Tapi itu malah bikin jadi yang kayak, gue gini-gini aja ya Wak gitu. Atau momen apa yang akhirnya bikin selain akhirnya lo realize ya kayaknya Tuhan punya target lain dan ini buat gue gitu. Tapi apalagi yang bikin jadi pemantiknya biar lo tuh akhirnya bisa bangkit lagi gitu. Fakta kalau aku pengen dicintai juga sama anak-anakku. Jadi karena aku ngerasa gini, gila ya, mama aku tuh beruntung kali loh. Sampai aku bilang, mama aku tuh beruntung kali punya anak-anak yang seperti aku, seperti Donna, seperti Anton, karena kami hancur ketika dia pergi. Terus aku bilang ini, jadi betapa indahnya ya jadi ibu, betapa luar biasanya jadi ibu, sampai ada anak yang nangis setahun full nangis karena kepergiannya. Dan aku bilang kayak, kalau mama aku bisa sehebat itu jadi seorang ibu, aku juga mungkin bisa jadi seorang ibu. Karena sebelumnya aku nggak pernah berpikir, sejujurnya aku nggak pernah berpikir kalau aku akan bisa menjadi seorang ibu. Bahkan mungkin, aku juga nggak pernah ngomong kayak gini, tapi dulu aku udah ngomong sama papaku dan mamaku, kalau aku mungkin tidak akan pernah menikah sampai kapanpun. Terus papaku bilang, apapun yang bikin kau happy, dengan atau tanpa pasanganmu, selama kau happy tapi kau janji sama papa kau harus bahagia. Papa akan membiarkan itu. Bahkan ketika bapakku mau meninggal, obrolan terakhir kami adalah dia bilang, Gita masih belum mau menikah, nak, masih dengan keputusan nggak mau menikah. Kayaknya iya papa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Selama Gita happy, kuncinya harus happy. Kau harus happy, kata papaku. Dan sampai akhirnya ketika mama aku pergi, terus aku berpikir kayak gini, kalau bapak mama aku bisa menjadi orang tua yang hebat dan menciptakan anak-anak yang segitu cintanya sama mereka, aku pengen ngerasakan cinta itu juga dari anakku gitu. Jadi aku kayak, mungkin aku harus tetap hidup supaya aku bisa berumah tangga, supaya aku bisa punya anak, supaya aku bisa jadi ibu yang sekeren mamaku gitu. Jadi aku kayak punya goals, oke, kayaknya aku harus jadi
orang tua yang keren. Selain jadi tante yang keren ya, aku kayaknya harus bisa jadi mama orang jadi mama yang keren ya. juga, yang sayang sama anaknya segitunya gitu. Terus berarti ya ini mah layaknya ibu-ibu di acara lebaran ya. Kapan kok nikahnya? Oh berarti papamu tuh tipe-tipe chill yang chill. Enggak. Wah, nggak secil itu sih kan. Nggak secil itu, enggak, Gula enggak. kali ya dia kalau udah Enggak. secil itu. Yang kita takutkan kalau orang Batak udah nggak marah-marah, ngomongnya tonnya rendah terus. Wah itu kita. Itu berarti tanda-tanda apa? Tanda-tanda mau kiamat. Maksudnya, wah ajab ini aku. Dari Siaran. Mana sih? Dari siaran terus kemana? Dari siaran, aku 5 tahun siaran, itu aku kenal stand up. Karena aku di siaran kan, Dari stand up akhirnya ke dunia acting juga kan? mungkin karena gini Kak, aku menerima ngeri-ngeri sedap adalah karena fakta bahwa Bene melakukan ini untuk cinta. Ya. Dia cinta sama budayanya, Dengan budaya dia Batak. pengen menghadirkan sebuah film yang